Planet kita sedang dalam bahaya. Iklim bumi sedang berubah dan akibatnya sangat luas. Perubahan ini bukan hanya lingkungan tetapi juga berdampak sosial. Perubahan iklim memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, dari tempat kita tinggal hingga kesehatan masyarakat kita. Yang paling rentan di antara kita menanggung beban dampak ini. Ilmu pengetahuan sudah jelas aktivitas manusia mendorong perubahan cepat ini. Emisi gas rumah kaca, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, memerangkap panas di atmosfer. Hal ini menyebabkan suhu global meningkat, yang menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, dan gangguan pada sistem alam. Perubahan ini memiliki implikasi yang besar bagi masyarakat manusia. Kita sudah menyaksikan perpindahan masyarakat, penyebaran penyakit, dan meningkatnya ketimpangan sebagai akibat langsung dari perubahan iklim. Mengatasi tantangan ini membutuhkan bertanggung jawab tasem disfrobet konsumsi, mengonsumsi, dan lingkungan. Ini buaya lingkungan. Ini adalah krisis kemanusiaan. Perubahan iklim memaksa orang-orang meninggalkan rumah mereka. Inilah kenyataan pahit dari krisis migran iklim. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau dan masyarakat pesisir menghilang di bawah gelombang. Kekeringan dan cuaca ekstrem membuat lahan yang dulunya subur menjadi tidak dapat dihuni. Orang-orang melarikan diri dari kondisi yang semakin berbahaya dan tidak layak huni ini. Mereka menjadi migran iklim, terpaksa meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka untuk mencari keselamatan dan kelangsungan hidup. Perpindahan ini menyebabkan pergolakan sosial dan ekonomi. Migran seringkali menghadapi diskriminasi, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar di lokasi baru mereka. Komunitas internasional sedang bergulat dengan kompleksitas krisis yang berkembang ini. Solusi untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka yang terpaksa meninggal dalam perubahan iklim. Iklim yang berubah merupakan ancaman langsung bagi kesehatan manusia. Gelombang panas ekstrem menjadi lebih sering dan intens. Sengatan panas, penyakit pernapasan, dan masalah kardiovaskular sedang meningkat, terutama di kalangan orang tua, anak-anak, dan mereka yang memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya. Perubahan pola suhu dan curah hujan juga memperluas jangkauan serangga pembawa penyakit. Hal ini menyebabkan wabah penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan penyakit Lyme di wilayah baru. Ketahanan pangan juga terancam karena perubahan iklim mengganggu hasil pertanian dan akses terhadap air bersih, yang menyebabkan kekurangan gizi dan kelaparan. Dampak kesehatan mental dari perubahan iklim tidak dapat diabaikan. Mengalami peristiwa cuaca ekstrem, pengungsian, dan hilangnya mata pencaharian dapat menyebabkan trauma, kecemasan, dan depresi. Beban kesehatan dari perubahan iklim yang besar dan membutuhkan tindakan segera untuk mengurangi risiko dan menanggulangi risiko. Bagian 4. Memperlebar kesenjangan, perubahan iklim dan ketimpangan. Perubahan iklim bertindak sebagai pengganda ancaman, memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ada. Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap masalah ini seringkali menjadi yang paling rentan terhadap dampaknya. Masyarakat miskin yang seringkali berlokasi di daerah yang paling rentan terhadap bahaya iklim, kekurangan sumber daya untuk mengatasi peristiwa cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, dan kekurangan pangan. Masyarakat adat yang memiliki hubungan yang telah berlangsung lama dengan lingkungan mereka, melihat cara hidup tradisional mereka terganggu oleh perubahan iklim. Perempuan dan anak perempuan menghadapi tantangan yang unik, seringkali menanggung beban merawat keluarga dan masyarakat dalam menghadapi bencana terkait iklim. Perubahan iklim memperdalam ketidaksetaraan yang ada ini, menciptakan dunia lebih tidak adil dan tidak stabil. Sangat disentri ini harus menjadi pusat dari setiap rencana aksi iklim yang efektif. Bagian 5. Menghadapi tantangan seruan untuk bertindak. Buktinya tidak dapat disangkal, perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi masyarakat manusia. Kita berada di persimpangan jalan. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan planet kita dan kesejahteraan generasi mendatang. Ini bukan saatnya untuk putus asa, tetapi untuk tindakan berani. Kita memiliki pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk bertransisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam sistem energi, ekonomi, dan pola konsumsi kita.
Kita harus beralih dari bahan bakar fosil dan menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Kita perlu berinvestasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan, mempromosikan efisiensi energi, dan melindungi hutan dan lautan kita. Bagian 6. Tanggung jawab bersama kita. Mengatasi perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, bisnis, masyarakat, dan individu semua memiliki peran untuk dimainkan. Kita membutuhkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk memberi insentif pada praktik berkelanjutan dan meminta pertanggungjawaban para pencemar. Bisnis harus memprioritaskan keberlanjutan, mengurangi jejak lingkungan mereka, dan berinvestasi dalam teknologi hijau. Masyarakat harus membangun ketahanan, mempersiapkan dampak perubahan iklim, dan mendukung mereka yang paling rentan. Dan individu harus membuat pilihan sadar untuk mengurangi jejak karbon mereka sendiri, dari makanan yang mereka makan hingga transportasi yang mereka gunakan. Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah manusia. Mari kita hadapi tantangan ini dan ciptakan masa depan yang adil dan berkelanjutan untuk semua.